terima kasih udah klik video ini. Nah, kali ini kita review peralatan rumah tangga yang mempermudah pekerjaan emak-emak yuk. Nah, untuk ibu-ibu kayak aku, pekerjaan sapu ngepel itu juga lumayan menguras waktu dan tenaga. Jadi aku memutuskan untuk membeli alat sapu pel ini dengan merek Tineco yang tipenya iFloor Breeze. Kenapa pilih iFloor Breeze? Karena memang on budget. Jadi memang pengennya yang 3 jutaan aja cukup gitu. Oh ya, FYI, aku tuh udah pakai ini 1 bulan lebih. Nah, ini aku beli paketan, udah dapat 2 Tineco Solution atau cairan pembersihnya. By the way, aku dapat promo di harga segini ya. Terus di dalamnya dapat 1 botol lagi, jadi aku dapat 3. Lalu ada adaptor. Buat teman-teman yang juga on budget kayak aku, tolong jangan di skip ya, karena selain mau kasih tahu kelebihannya, aku mau kasih tahu juga kekurangan yang kadang nggak semua orang mau nerima, dan jangan sampai udah beli malah nyesel ya kan. Cara rakitnya juga gampang, tinggal masukin tiang tadi ke dalam bodinya. Nah, ini dia Tineco Solutionnya. Yang atas ini buka dulu clean water tanknya untuk air bersih, yang bawah ini dirty water tank untuk air kotornya. Lalu kita dapat filter. Nah, filter di dalamnya ini busa ya, beda sama S3. S3 itu pakai HEPA filter, kalau ini pakai busa. Lalu ini kalau kita buka ada kayak saringan gitu. Nah, saringan ini tuh untuk nyaring kotoran-kotoran gitu, kayak rambut-rambut atau debu-debu. Terus di bawah ini ada roller brush. Nah, ini gampang banget bukanya ya. Sorry agak dekil soalnya udah pakai sebulan lebih. Nah, sebelum pakai kita isi dulu clean water tanknya dengan air bersih sampai batas maksimal. Lalu masukkan Tineco Solution. Aku kadang pakai 1 tutup botol atau setengah tutup botol tergantung seberapa kotor lantainya. Lalu kita masukkan clean water tank sampai ada bunyi klik gitu. Terus dirty water tanknya jangan lupa filternya juga dipasang ya. Nah, ini ada 2 tombol. Sebelum pakai kita pencet tombol on off dulu. Lalu tinggal kita miringkan dengan kaki. Jalan deh. Tadi itu suara yang aslinya ya. Jadi kalian bisa dengerin seberapa kenceng suaranya. Ini masih hitungannya sih nggak terlalu berisik ya kalau menurut aku, karena ada vakum yang lebih berisik lagi. Selanjutnya aku kecilin ya suaranya biar nggak ngerusak kuping. Nah, kalian bisa lihat ya, kotoran-kotoran kecil itu bisa langsung diserap sama si Tineco ini. Terus cara berhentiinnya gampang. Kita tinggal tegakin aja pakai kaki. Jadi dia langsung berhenti tanpa kamu harus pencet tombol on off-nya. Jadi dia udah otomatis mati. Terus kalau mau dijalanin lagi tinggal dimiringin lagi pakai kaki kayak tadi ya. Nah, kayak gini berhentiinnya. Nah, kalau menurut aku hasil vakum dan pel-pelannya itu bikin lantai kesat, terus jadi kinclong lantainya. Aku suka banget. Nah, sekarang kita cobain yang di sudutan kayak gini ya. Kita lihat apa bisa bersih. Kalian bisa lihat sendiri ya, sebenarnya tuh bodinya itu terlalu besar untuk sampingnya. Depannya juga lumayan besar, jadi nggak bisa menjangkau ke sudut-sudut gitu. Tadi kan aku pelnya dari samping, sekarang dari depan. Apa bisa menjangkau ke sudutan seperti itu? Setelah dicoba berkali-kali, ternyata nggak bisa guys. Lihat masih kotor ya. Jadi memang nggak bisa gitu, karena bodinya memang cukup besar. Terus ini untuk di kolong sofa juga nggak bisa masuk, karena kalau kita miringin sampai bener-bener ke bawah tuh nggak boleh, airnya bisa tumpah gitu. Lalu ini di sudutan aku juga coba pakai air yang lebih banyak. Jadi misalnya kayak kolong yang udah lama banget nggak dibersihin, terus ada tai cicak yang udah mengeras gitu, nah itu agak susah sebenarnya. Nah, ini aku eksperimen pakai kecap, saus tomat sama minyak, semua berhasil divakum dan dipel dengan sangat baik. Ini tuh bener-bener kinclong juga kesat. Ini aku tambahin air yang lebih banyak biar makin kinclong, jadi waktu diinjak tuh nggak berjejak. Lalu setelah divakum jangan lupa kita colokin casannya.
biar bisa dibersihkan secara otomatis sama mesinnya. Jadi kita nggak perlu lagi sikat-sikat roller brushnya. Nah, kita harus buang dulu air kotornya karena kalau terlalu penuh itu agak susah ya. Clean water tanknya juga perlu kita isi untuk bersihin roller brushnya. Untuk clean water tank kita cukup isi 1/4 atau setengah aja airnya. Ini aku isi agak banyak kan, soalnya aku mau 2 kali putaran biar lebih bersih. Nah, dirty water tanknya kita buka, terus kotoran-kotoran yang ada di saringan tinggal kita buang aja ke tong sampah. Terus kita buang air kotorannya, nggak perlu dicuci pakai sabun dulu, soalnya kan kita mau cuci secara otomatis roller brushnya ya, nanti kan keluar air kotor lagi, jadi nanti baru disikat dan dibersihkan. Caranya tadi water tank tadi kita masukkan semua, lalu pencet 3 detik tombol on off, jalan deh dia tuh, otomatis jalan sendiri dan membersihkan dirinya sendiri. Setelah selesai, pertama kali yang kita bersihkan itu roller brushnya. Nah, ini covernya juga kita bersihkan biar dia enggak nempel kotoran. Lalu roller brushnya dibuka, boleh disikat pakai sikat gigi atau dilap kayak gini aja udah oke. Terus dalamnya juga dibersihkan ya. Cara aku bersihin dirty water tanknya itu pakein sabun cuci piring biasa, terus disikat-sikat kayak gini. Nah, ini aku pakai sikat bekas ya. Lalu tinggal dibilas deh sampai bersih, sampai benar-benar busanya tuh nggak ada, sampai keset ya. Terus aku keringin pakai lap. Ini lapnya udah aku pisahin pakai lap yang khusus untuk si Tineco ini. Nah, disitu juga sering banget nyangkut rambut dan debu-debu, jadi harus benar-benar dibersihkan biar nggak kotor. Nah, secara keseluruhan menurut aku pribadi walaupun punya kekurangan, misal nggak bisa bersihin sudut secara maksimal, terus oh iya tanggaku juga, karena tanggaku sempit itu susah banget, terus nggak bisa masuk kolong juga, tapi nggak apa-apa per 3 hari sekali atau kalau lagi males ya 1 minggu sekali baru aku pel pakai pel biasa. Aku tetap prefer beli alat ini. Kalau kamu punya budget lebih, bisa pilih yang di atas iBreeze ini, pasti lebih oke. Bahkan yang terbaru tuh udah keluar S5, yang pasti harganya juga fantastis dengan spek yang lebih bagus. Tapi buat teman-teman yang cari harga 3 jutaan kayak aku ini udah sangat membantu, apalagi pinggangku suka encok kan, badan juga capek banget kalau udah selesai sapu dan pel. Karena selain 2 kali kerja juga harus bolak-balik bersihin pel-pelan kan. Kelebihan lainnya menurut aku lantai jadi jauh lebih keset, kinclong, bersih daripada pel manual biasa. Kalau menurut aku ya, nggak tahu juga kalau yang lain. Karena debu dan rambut tuh keangkat semua, jadi nggak terbang-terbangan lagi waktu disapu. Terus untuk misalnya ada yang nanya kalau minyak habis masak tuh gimana, bersih nggak? Nah seperti yang kalian lihat tadi, udah aku eksperimen, itu tuh bisa membersihkan dengan baik. Jadi bahkan lebih kinclong daripada pel biasa kalau menurut aku ya. Jadi nggak masalah. Jadi aku pernah ngetes untuk ngepel di lantai 1 dan lantai 2 tanpa di charger lagi. Dan ternyata baterainya cukup, cuman pas-pasan. Itu pun dengan catatan rumah nggak terlalu kotor, jadi kita nggak mencet tombol 3 tetes air itu karena itu tuh paling banyak makan air pertama, terus yang kedua juga paling banyak makan listriknya gitu. Jadi untuk di rumahku yang imut-imut ini nggak perlu cas 2 kali untuk ngepel atas bawah. Tapi untuk pengisian air di clean water tank aku harus isi sampai 2 kali dan buang air di dirty water tank itu juga harus 2 kali. Nah,
Gimana taunya dirty water tanknya itu, tank kotornya itu penuh, nanti akan ada keluar suara yang berbeda. Jadi kayak nging gitu, tiba-tiba suaranya jadi kenceng gitu. Atau misalnya kita nggak nyadar nih di clean water tank atau tank air bersihnya itu udah habis, kita nggak nyadar. Nah, nanti akan ada petunjuk di lampunya itu, dia akan kedip-kedip warnanya merah. Tapi biasa sih nggak sampai merah-merah baru aku isi air karena kan kelihatan. Terus kalau ada pertanyaan misalnya nasi kering gitu bisa nggak? Bisa banget karena anakku kan juga masih kecil terus makannya jorok banget. Nah, nasi-nasi gitu yang udah kering sih bisa. Nasi yang basah juga bisa. Tapi kalau misalnya anak-anak main kayak apa namanya lilin-lilin gitu kayak Play-Doh itu agak susah kalau misalnya dia udah kering. Nah, itulah kelebihan dan kekurangannya menurut aku. Baiklah, sekian review kali ini. See you on the next video ya. Bye-bye.